وبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada kita akan sebuah argumentasi yang Allah sebutkan kepada orang-orang musyrik, yang mana mereka itu seperti yang kita kemarin pelajari, mereka itu mengharamkan atas diri mereka sendiri sesuatu yang Allah tidak haramkan. Yang mana kemarin kan kita sebutkan apa? Mereka itu mengharamkan atas diri mereka akan yang namanya sawaib. Mereka itu mengharamkan akan yang namanya bahair. Mereka itu mengharamkan akan yang namanya wasail. Dan mereka itu mengharamkan akan yang namanya al-hawami. Yang mana Allah menyebutkan kepada mereka, ya kan? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai para manusia, makan daripada apa yang di bumi yang halal, yang baik. Itu selama baik, halal, makan, silahkan. Ya kan, Allah enggak mengharamkan yang demikian. Ya kan, kadang-kadang seseorang dia meninggalkan yang halal, padahal itu kan enggak haram, ya kan? Jadi yang halal ya jangan diharamkan, ya kan? Adapun meninggalkan tanpa mengharamkan ya enggak masalah. Seseorang enggak mau aja enggak masalah. Tapi mengharamkan yang enggak haram itu enggak boleh, ya kan? Sesuatu yang namanya pengharaman atau penghalalan itu kan ketentuan Allah. Allah yang menentukan ini hukumnya halal, ini haram. Nah, adapun yang sesuatu yang sudah dihukumkan Allah haram, ya pokoknya itu haram. Sekalipun kalian pandang itu baik. Secara akal, kadang-kadang kan orang dia melihat sesuatu kata dia baik, tapi Allah mengharamkan, pokoknya itu tetap haram, pokoknya itu buruk bagi kita. Yang halal berarti itu baik bagi kita, sekalipun kita ya mungkin kurang suka, yang itu masalah diri pribadi, ya kan? Tapi itu tetap yang namanya halal adalah sesuatu yang baik. Yang haram tetap buruk, sekalipun mungkin di mata orang, di mata seseorang itu baik, pokoknya selama diharamkan Allah itu pasti buruk. Jadi kenapa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, sekarang Allah menyebutkan wa idza qila lahum, dan apabila qila dikatakan lahum bagi mereka ay al-kufar, orang-orang kafir. Apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma anzalallah, akan apa yang menurunkan oleh Allah. Apa yang Allah turunkan minat tauhid, daripada pentauhidan. Allah memerintahkan kita untuk mengesahkan beliau, tidaklah kita menyembah akan selain Allah. Ini kan yang diturunkan Allah, yang Allah wahyukan, yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab suci yang Allah sudah turunkan kepada para anbiya, daripada masalah pentauhidan. Wa tahlilit thayyibat, dan ikuti juga apa yang Allah sudah turunkan daripada menghalalkan sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik. Ya kan, yang mana di antara yang halal, yang thayyib itu adalah hawami. Di antara yang halal, yang thayyib yaitu adalah wasail. Di antara yang halal dan thayyib yaitu adalah bahair. Di antara yang halal dan thayyib adalah sawaib, yang mana mereka itu orang-orang kafir haramkan. Itu sebenarnya halal. Jadi kata Allah ikutin apa yang Allah sudah turunkan daripada masalah pentauhidan kepada Allah. Dan masalah menghalalkan sesuatu yang memang itu sesuatu yang thayyib, yang dipandang agama adalah sesuatu yang baik. Jadi sesuatu harus dengan prosedur yang memang sudah ditentukan Allah. Mereka itu orang-orang kafir, mereka itu menyembah akan berhala. Akan tetapi kata mereka mereka itu beralasan. Kata mereka kami ini menyembah akan berhala untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu pokoknya apapun alasannya, kalau sesuatu itu enggak benar ya pokoknya enggak benar.
Walaupun mereka beralasan ya kan tadi menyembah akan berhala, alasannya apa? Kata mereka ini liyuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk agar apa? Mendekatkan kami kepada Allah, akan sebagai pendekatan, gak bisa. Ini bukan jalan yang dibenarkan. Jadi yang namanya agama adalah ketaatan. Agama, yang namanya agama adalah kita itu apa? Berjalan dengan apa yang Allah sudah aturkan. Itu yang namanya agama. Bukan yang namanya agama dengan otak seseorang. Agama adalah apa? Kita ngikut sama apa yang dianggap bagus oleh agama. Kalau agama mengatakan bagus, berarti bagus. Agama mandang buruk, berarti apa? Buruk. Itu yang namanya agama. Kita yang namanya agama kan apa? Nama agama kita Al-Islam. Agama Islam. Apa arti Islam? Islam artinya apa? Al-inqiyat, tunduk. Ya kan? Al-istislam wal inqiyat, patuh dan tunduk. Itulah yang namanya agama, ya kan? Kita patuh dengan tata cara yang sudah diaturkan oleh Allah. Sekalipun yang diperintahkan agama mungkin kadang-kadang apa? Tidak sesuai dengan pemikiran kita. Pokoknya apa? Lemparkan pemikiran, ambil apa yang Allah sudah wahyukan. Jangan kita menuhankan otak kita. Yang mana kan seperti yang mungkin kalian sudah sering dengarkan, apa yang namanya iblis ketika dia itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Siapa memerintahkan? Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan iblis dan seluruh malaikat apa? Untuk sujud. Ternyata apa? Iblis gak mau sujud. Kenapa? Iblis pengen menggunakan akalnya. Kata iblis, aku diciptakan dari tanah, dari api. Adapun Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ya kan? Ini sekarang bukan perkara otak. Ya kan? Bukan perkara otak, ini sekarang perkara adalah perintah. Yang namanya kita adalah seorang hamba, kita nurut pokoknya apa yang diperintahkan Tuhan kita. Apa yang dianggap syariat dipandang Allah dan dipandang Rasul itu baik, itulah yang baik. Apa yang dipandang oleh Allah, apa yang dipandang oleh Rasulullah, apa yang dipandang syariat buruk, berarti itu buruk. Jadilah itulah yang namanya apa? Kita beragama harus mengikuti ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Nah, jadi ketika dikatakan kepada orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian apa yang Allah sudah turunkan daripada pentauhidan, daripada penghalalan sesuatu yang thayyib, yang memang baik di pandangan agama. Qalu, mengatakan mereka itu orang-orang kafir, bal nattabi'u, tafsirnya apa? La, kata mereka, tidak. Kami enggak mau ngikutin apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, enggak. Terus apa yang mereka mau? Kata mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bal, akan tetapi, nattabi'u, kami akan mengikuti ma alfaina, apa yang alfaina, wajadna, artinya alfaina ditafsirkan dengan wajadna. Ma alfaina, akan apa yang wajadna, kami dapatkan, alaihi, atasnya itu sesuatu, anak akan leluhur kami. Jadi kata mereka, kami gak mau ngikutin ini yang sekarang apa di dalam Al-Quran. Kami pengen apa? Mengikuti leluhur kami. Yang mana apa yang dilakukan oleh leluhur kami, kata mereka, min ibadatil asnam, daripada menyembah berhala, wa tahrimis sawaib, dan mengharamkan yang namanya sawaib, wal bahair, dan mengharamkan yang namanya bahair. Kata mereka apa? Kami pengen ngikutin leluhur kami, ayah-ayah kami, kakek moyang kami. Apa jawaban Allah? Qala ta'ala, Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Awalau ay ayat tabi'una walau kana aba'uhum. Ayat tabi'un, apakah mengikuti mereka itu para generasi yang kafir ini? Apakah mengikuti mereka? Hum, akan mereka leluhur. Apakah mengikuti mereka? Mereka siapa? Mereka orang-orang kafir yang sekarang, yang pada waktu itu kan. Dan juga orang-orang kafir yang di zaman kita semuanya juga kena kan.
Apakah mengikuti mereka itu? Akan mereka apa? Akan mereka leluhur. Walau kana aba'uhum, dan sekalipun kana adalah aba'uhum leluhur mereka, kakek moyang mereka itu, la yaqiluna syai'a, tidak mengakali, artinya apa? Tidak memahami. La yaqiluna syai'a, tidak berakal, tidak memahami. Syai'an, akan sedikit pun, min amri din, daripada perkara agama. Wala yahtadun, dan tidak juga mereka kakek moyang mereka leluhur yahtadun mendapat hidayat, tidak mereka itu apa? Mendapat petunjuk ilal haq, kepada kebenaran. Jadi mereka yang beralasan, kata mereka apa? Kami ini akan ngikutin leluhur kami. Ya kalau leluhur itu dia benar-benar aja, sah-sah aja, sesuai dengan apa yang memang diaturkan Allah Subhanahu wa taala, ya enggak masalah. Tapi kata Allah, apakah kalian itu akan mengikuti leluhur yang mana mereka itu leluhur enggak paham sedikit pun masalah agama. Leluhur yang mereka itu apa? Tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Apa ini yang diikut? Ya kan? Artinya apa? Bukan ini enggak benar yang kalian apa? Jadikan alasan. Ini kan kita tidak bisa mengikut akan yang namanya leluhur kalau leluhur itu tidak berjalan dengan jalan yang benar. Ya kan? Kata Allah, apakah mereka itu apa? Apakah mereka itu akan mengikuti leluhur yang mana mereka itu leluhur apa? Tidak memahami agama sedikit pun, dan tidaklah para leluhur itu mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Gak bisa diikut. Yang bisa diikut ketika orang yang berjalan di jalan kebenaran, itu yang bisa diikut. Ya kan, jadi apa? Permasalahan berbeda, ya kan? Ketika seseorang leluhurnya kakek moyangnya itu apa? Memang orang-orang soleh yang keturunannya mengikuti, maka ini akan menjadi kebaikan, ya kan? Yang mana ini keturunan akan dihubungkan, akan digabungkan nanti di akhirat kepada leluhurnya. Daripada orang-orang soleh juga ketika dia berusaha untuk berjalan di jalan leluhurnya, walaupun dia nggak seperti mereka. Akan tetapi itu kan apa? Pembahasan leluhur yang baik. Adapun leluhur yang enggak benar, ya kan, yang tidak sesuai dengan yang mereka itu apa? Tidak berjalan di jalan syariat Allah, tidak mereka itu memahami akan masalah agama, mereka itu tidak berjalan di jalan yang benar, maka tidak bisa diikutin. Ya kan? Seseorang yang berdalil ngikutin leluhur ini enggak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran, yang namanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikut. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang lebih berhak untuk diikut. Ya kan, kebenaran itu pada di mana adanya kebenaran? Kebenaran itu adalah pada kalam Allah, pada apa yang diwahyukan oleh Allah, dan pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Itulah yang namanya kebenaran, bisa nih. Adapun sesuatu walaupun beralasan apa leluhur, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadisnya Rasulullah, yang nggak bisa, ya kan? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikut. Nah, wal hamzatu, dan hamzah, ya kan? Hamzah mana tadi? Awalau kana, apakah? Ya kan tadi? Hamzah itu lil inkar, untuk mengingkarkan. Artinya apa? Kalian itu ngikutin leluhur kalian. Ini yang namanya yang kalian lakukan daripada mengikuti leluhur itu enggak benar. Ayat tabi apa? Awalau kana aba'uhum, apakah mereka itu akan mengikuti leluhur sekalipun leluhur itu apa? Tidak memahami agama. Artinya apa? Jangan. Enggak benar itu cara mengikuti. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Wa masalu, dan perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan alladzina kafaru, ditafsirkan apa? Sifatil ladzina kafaru. Perumpamaan bagi sifat orang-orang yang kafir mereka itu. Wa masalu sifatil ladzina kafaru, dan perumpamaan bagi sifat orang-orang yang kafir mereka itu. Orang yang kafir aja bukan ada gitu, ada lagi waman yad'uhum ilal huda, dan juga perumpamaan orang yang
Perumpamaan apa? Sifat orang yang yad'uhum, mengajak mereka itu orang, yad'u mengajak mereka itu, hum akan mereka siapa sekarang? Akan mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir. Waman, dan orang-orang yang yad'u mengajak mereka itu orang, hum akan mereka orang-orang kafir, ilal huda, kepada petunjuk. Jadi sekarang pengarang daripada Jalalain pengen menyebutkan kepada kita bahwasanya sekarang musyabbah, yang kita pengen perumpamakan sekarang, yang kita pengen tasbihkan sekarang adalah apa? Sifat orang kafir, bukan hanya sifat orang kafir, ternyata sifat orang yang mengajak orang kafir juga kepada jalan kebenaran. Sekarang dua yang kita pengen musyabbahkan ialah sifat orang yang kafir dan sifat orang yang mengajak orang kafir kepada jalan petunjuk. Siapa? Para nabi, yaitu diantaranya apa? Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Perumpamaan mereka orang-orang kafir dan perumpamaan nabi. Gimana perumpamaannya? Kamatsalil ladzi yan'itu, seperti perumpamaan alladzi, orang yang yan'itu artinya apa? Yusawwitu, menyuarakan. Bima itu sekarang bima, baknya itu dengan artian apa? Dengan arti ala. Baknya dengan arti ala. Bima artinya apa? Ala, atas sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu di sini? Yaitu binatang. Binatang, atau bisa kita artikan apa? Yang kita sebut binatang ini apa? Kambing. Binatang, atau bisa kita khususkan lagi apa? Kambing. Bima dengan sesuatu artinya apa? Dengan bina. Apa bima? Atas sesuatu artinya apa? Atas binatang. La yasma'u, yang mana tidak mendengar ia binatang, illa kecuali du'aan wa nida'an. Ya kan, du'aan seruan, nidaan ajakan, ya kan, itu asalnya. Apa maksud du'aan wa nidaan? Maksudnya sautan, suara, wala yafhamu, dan tidak memaham ia maknahu, akan maknanya. Ya kan, apa sekarang tadi yang kita tasbihkan, apa kata kita? Orang-orang kafir, sifat orang-orang kafir dan sifat orang yang mengajak mereka kepada kebenaran. Siapa yang mengajak mereka kepada kebenaran? Nabi Muhammad yang berdakwah kan, berusaha mengajak mereka kepada kebenaran. Perumpamaan orang kafir dan Nabi sekarang seperti perumpamaan orang yang artinya apa? Yusawwit, menyuarakan bima, atas sesuatu, la yasma'u, yang tidak mendengar ia sesuatu. Kecuali apa? Kecuali akan panggilan dan seruan. Artinya apa? Tidak mereka itu mendengar kecuali akan sekedar suara dan tidak memahami. Jadi sekarang perumpamaan Nabi dan orang kafir dan Nabi apa? Seperti pengembala kambing. Ada yang namanya apa? Pengembala kambing. Pengembala kambing ini kan menyuarakan sebuah suara yang mana kambing itu tidak paham daripada suara yang disuarakan oleh pengembala kambing. Jadi Nabi sekarang bagaikan pengembala kambing, menyuarakan kebenaran, dan mereka orang-orang kafir bagaikan kambing. Yang mana kambing di sini apa? Nanti kambing yang tidak jinak. Ketika kambing tidak jinak, maka dia nggak paham akan apa yang disuarakan oleh pengembala kambing. Ya kan, yang namanya hewan ya walaupun dia nggak berakal tapi paham-paham aja kadang-kadang kan. Mungkin bisa diarahkan, mungkin ada makanan bisa kita panggil hewan. Tapi binatang yang tidak jinak mungkin dia malah nggak, sampai itu pun nggak paham. Nah ini sekarang perumpamaan orang kafir bagaikan kambing atau binatang yang mana apa? Binatang yang tidak jinak. Ya kan, nggak memahami apa yang sudah diarahkan Nabi. Nabi berusaha mengajak mereka kepada kebenaran dengan beribu-ribu cara, tetap mereka itu nggak bisa memahami. Ini sekarang perumpamaan orang kafir dan Nabi, yaitu bagaikan pengembala kambing dengan kambing.
Nabi berusaha untuk mengajak mereka, tapi mereka bagaikan kambing yang enggak bisa memahami apa yang diajak oleh Nabi. Mereka fi sama'il wa'zi, pada mendengarkan nasihat, wa adami tadabburiha, dan ketiadaan merenungi akannya baginya itu nasihat, kal bahaimi, seperti bahaim binatang. Tapi disebutkan di sawi apa maksud bahaim ini, artinya binatang yang liar, yang tidak jinak. Yalah, itu yang dimaksud. Tasma'u, mendengar ia binatang, sauta ra'iha, akan suara ra'iha yang mengembalanya, wala tafhamuhu, dan tidak memaham ia akannya. Ya kan, jadi yang dimaksud di sini apa kata kita? Binatang yang tidak jinak, binatang yang liar. Ini enggak memahami akan apa yang diarahkan oleh pengembala kambing. Bukan berarti binatang yang biasa. Karena kalau seandainya katanya ada orang yang bilang yang dimaksud adalah kambing biasa. Terus orang yang mengembala kambing dia manggil, wahai kambing ke sini. Ya memang enggak akan paham kambing. Ya kan? Sekarang permasalahannya apa? Binatang yang enggak jinak. Ya kan? Sekalipun diajak, ya kan? Diarahin yang mana biasanya kambing lain bisa paham. Ternyata ini kambing gak paham. Itulah perumpamaan orang kafir. Kan bagaikan apa? Binatang yang gak jinak. Ya kan, tasma'u sauta ra'iha, mendengar akan suara pengembalanya, wala tafhamuh, dan tidak memahaminya, ya kan? Jadi mungkin apa ketika binatang yang gak jinak itu pengen dikasih makan malah dia lari. Ya kan? Nah, kata Allah, mereka siapa sekarang? Apa? Kata Allah, summun bukmun. Ini kan apa seangkan-angkan langsung apa khabar mubtada. Mubtadanya apa? Hum summun bukmun. Bermula mereka summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la ya'qilun. Maka mereka la ya'qilun, tidak memahami al-mau'izata, akan yang namanya nasihat. Sumun, mereka tuli daripada kebenaran. Bukmun bisu, gak bisa ngomong yang benar. Umyun buta, gak bisa lagi melihat yang kebenaran. Ya kan? Fahum la yaqilun, mereka gak berakal, ya kan? Gak bisa memahami lagi. Kalau ini sudah 3 sumber kepahaman, ya kan? Pemahaman ini sumbernya kan ini 3. Apa? Pendengaran, pembicaraan, dan yang namanya mata. Kalau ini sudah tertutup semuanya, nggak bisa dia melihat kebenaran, ya pasti mereka tidak akan menjadi orang yang berakal. Fahum la yaqilun, maka mereka la yaqilun, tidak berakal. Karena apa? Tidak memahami al-mau'izah, akan nasihat. Ya kan, yang jelas orang tuli gimana kita pengen ngajarin. Ya kan, kalau orang buta, ya kan, ya masih bisa aja diajarin. Kalau orang sekarang tuli, bisu, buta, ya susah, ya kan, susah banget untuk memahami, ya kan. Nah, apalagi itu sekarang memang butanya daripada kebenaran, tulinya tuli daripada kebenaran, bisunya bisu daripada kebenaran. Ya kan, cocok aja Allah bilang apa? Fahum la yaqilun, maka mereka tidak berakal, tidak bisa memahami al-mau'izah, akan nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, min thayyibati, daripada sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik, yang dipandang agama baik, ya kan. Halalat, yang halal, ya kan, yang dimaksud dengan thayyib ini apa? Halalat, yang halal. Ma razaqnakum, apa yang kami telah berikan rezeki akan kalian, makan itu yang baik, yang halal itu makan. Washkuru, dan bersyukurlah oleh kalian, lillah, bagi Allah, ala ma ahalla lakum, atas ma ahalla lakum, yang menghalalkan ia Allah, lakum, bagi kalian,
In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau adalah kalian iyyahu akannya Allah ta'budun menyembah. Silahkan makan. Yang namanya sawaib enggak haram. Ya kan? Karena itu halal, enggak diharamkan Allah, silahkan makan. Yang penting nanti apa? Setelah kalian itu makan, kalian itu bersyukur. Ya kan? Ini kan tuntutan. Kalian setelah kalian makan dan kalian meyakini ini semuanya rezeki daripada Allah. Makan aja yang namanya sawaib, yang namanya bahair, yang namanya hawami, yang namanya apa kemarin? Fawasil, wasoil. Itu kan macam-macam yang mereka itu haramkan atas diri mereka. Makan, silahkan. Yang haram itu apa sih? Sekarang Allah pengen nyebutkan. Kata Allah, innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja harrama, mengharamkan ia Allah alaikum atas kalian al-maitata, akan yang namanya bangkai. Allah mengharamkan kalian akan yang namanya bangkai. Apa maksudnya? Ai aklaha, Allah mengharamkan aklaha, memakannya itu bangkai. Itu yang haram kalau bangkai. Idil kalam, kenapa sekarang ditafsirkan maitah bangkai dengan artinya apa? Aklaha, memakan bangkai. Sekarang ayatnya kan apa? Al-maitata. Innama harrama alaikumul maitata. Hanya saja mengharamkan ya Allah atas kalian al-maitata, akan bangkai. Tafsirnya apa? Ai aklaha, memakannya itu bangkai, itu yang diharamkan. Ya kan? Kenapa sekarang ditafsirkan dengan memakannya itu bangkai? Idil kalam mufi, karena perkataan sekarang pembahasan padanya ini, padanya apa? Memakan, ya kan? Padanya apa? Masalah memakan. Jadi apa yang haram itu adalah maitah, artinya apa? Yang haram itu memakan maitah, memakan bangkai. Wakata, dan seperti demikian ma ba'daha, sesuatu yang setelahnya begitu juga. Ini nanti yang disebutkan apa? Yang diharamkan Allah, artinya diharamkan untuk memakannya. Wahia, dan ia apa sekarang? Ia maitah. Dhamir kembali kepada al-maitah. Wahia, dan ia maitah, ia bangkai. Apa itu? Malam yuzakka syar'an. Sesuatu yang tidak disembelih syar'an dengan prosedur syariat. Malam yuzakka syar'an, sesuatu yang tidak disembelih dengan prosedur syariat. Wa ulhiqa biha, dan dihubungkan biha dengannya apa? Dengannya bangkai. Bis sunnah, dengan hadis. Apa yang dihubungkan dengan bangkai? Ma abyana min hayyin. Ma organ tubuh, abyana yang terpisah, min hayyin daripada binatang yang hidup. Ma organ tubuh, abyana yang terpisah, min hayyin daripada binatang yang hidup. Jadi bangkai haram, ya kan? Bangkai haram, memakan bangkai haram. Dan dihubungkan juga di dalam dengan apa? Dasar hadisnya Rasul, bahwasanya yang terputus daripada binatang itu pun juga sekarang hukumnya adalah bangkai, haram juga. Ya kan, ada sapi. Ternyata apa? Sapinya ini misalnya apa? Terpotong tangannya. Tangan yang terpotong, kata kita sayang nih, pengen dibuat sop ayam. Ya kan? Kalau ayam, atau misalnya kalau kambing pengen buat sop kambing. Malaran kata orang Banjar. Ada tangannya. Gak bisa. Kenapa? Sekarang ini organ tubuh yang terpotong sekarang menjadi mayit. Wa khussa minha. Sekarang kata-kata khussa disebutkan di dalam Hasyiyah Futuhatul Ilahiyah. Khussa ini dengan artian ukhrija. Wa khussa, dan dikeluarkan. Minha, daripadanya apa? Daripadanya mayit yang haram untuk dimakan. Wa khussa minha, dan dikeluarkan minha daripadanya apa? Mayit yang diharamkan untuk memakannya. Apa itu? As-samaku, ikan, wal jarad, dan belalang.
Ikan dan belalang yang mati walaupun tanpa disembelih pokoknya tetap halal. Kata kita bangkai ini mati, pokoknya tetap halal. Ikan sama belalang. Itu apa? Itu dikeluarkan daripada permasalahan mayit yang haram dimakan. Itu keluar dari itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis apa? Uhillat lana maitatan wadaman. Uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan lana bagi kami, kata Nabi, maitatan, 2 mayit, wadaman, dan 2 darah. 2 mayit dan 2 darah itu dihalalkan. Apa itu 2 mayit? Kata Nabi, as-samaku wal jarad, ikan dan jarad belalang. Jadi apa? Mayitnya tetap halal. Terus apa itu 2 darah yang halal? Kata Nabi apa? Wal kabidu wattihal, dan ati, kabid ati, wattihal dan limpa. Bahasa kita apa limpa? Empedu kah? Ya kan? Limpa, wattihal dan limpa. Yang biasanya kalau kita beli biasanya apa? Ati kan ada lagi yang temennya biasanya kenyal-kenyal itu. Ampadal, bahasa Banjarnya ampadal. Wattihal, limpa, atau bahasa Banjarnya apa? Ampadal. Ampadal. Ya. Nah, itu yang namanya kabid, hati. Itu hati asalnya itu darah. Nah, tapi apa? Ini darah yang dihalalkan. Dan begitu juga ampadu. Asalnya ini sebenarnya asalnya darah. Yalah, asalnya ini sebenarnya apa? Adalah darah. Nah, 2 darah ini juga halal. Kan makanya kan disebutkan di sini apa? Waddama. Ya kan? Apa yang diharamkan Allah tadi mayit, ya kan? Kecuali apa? Dikeluarkan masalah mayit tadi, ikan dan belalang, waddama dan darah. Darah bagaimana? Ay al-masfuha, yang tertumpah. Darah yang tertumpah. Adapun yang namanya hati, apakah ini darahnya itu tertumpah, artinya meleleh? Enggak kan? Keras. Apa ampadu, limpa, itu juga begitu, ya kan? Adalah darah yang sudah beku, bahasanya. Sudah apa? Yang memang sudah berbentuk sekarang. Nah, memang sebenarnya apa itu darah. Tapi apa? Ini sekarang bukan darah yang masfuh, bukan darah yang tertumpah. Kama fil an'am, pokoknya ini darah, kata kita darah yang masfuh. Ini kama fil an'am sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-An'am. Jadi sekarang di sini di dalam ayat kita sini kan disebutkan apa? Waddama dan darah. Gak disebutkan darah yang bagaimana. Tapi di dalam surah Al-An'am di sana menyebutkan, mengkhususkan akan ini darah dengan sebutan apa? Darah yang masfuh, darah yang tertumpahkan. Ya kan? Jadi apa? Kalau ati atau ampadu nggak masalah. Kenapa? Itu bukan masfuh. Apalagi yang diharamkan? Walahmal khinzir, dan daging anjing. Walahmal khinzir, dan daging anjing. Nah, khussa ini arti seperti biasa, khussa dikhususkan. Khussa dikhususkan al-lahmu, akan sebutan laham, daging. Ya kan? Lahmal khinzir, dagingnya anjing. Kenapa disebutkan daging anjing? Li'annahu, karena bahwasanya itu daging mu'dhamul maksud, adalah bagian besar daripada yang dituju, daripada anjing. Wa ghairuhu, dan selainnya daging, tabaun lahu, mengikut lahu baginya daging. Yang lain juga haram, ya kan? Tapi kan kebanyakan yang dimaksud daripada anjing apa? Dagingnya. Tapi seluruh anjing ya tetap hukumnya haram. Kan tapi apa masalah yang memakan, kan biasa orang pasti kalau mau makan ya makan daging. Ya kan, jarang-jarang apa makan tulang. Ya kan? Tapi apa pokoknya yang namanya anjing seluruhnya tetap haram, ya kan? Apa aja yang pengen dimakan dari anjing nggak bisa. Nah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apalagi yang haram, ma uhilla, sesuatu uhilla yang diteriakkan, bihi dengannya,
li ghairillah bagi selain Allah. Wa ma uhilla dan sesuatu uhilla yang diteriakkan, yang disuarakan keras, bihi dengannya li ghairillah bagi selain Allah. Apa maksudnya aizu biha disembelih alas mi ghairihi atas nama ghairihi selain Allah. Ya kan, menyembelih kata dia apa? Bukan baca bismillah, bukan. Ya kan, apa kata dia ketika menyembelih dengan nama misalnya Lata. Kan sembahan orang Yahudi, ya apa orang-orang kafir dulu dengan nama Lata kata dia, atau dengan nama Uzza. Nah, ini sekarang enggak bisa, ya kan, disembelih dengan selain nama Allah. Nah, wal ihlal dan ihlal, ya kan, wa ma uhilla ahalla yuhillu ihlalan. Ihlal, ya kan, itu ihlal itu apa sih? Raf'us sauti, mengangkat suara. Wa kanu dan adalah mereka orang-orang dulu yarfa'una mengangkat mereka itu akannya suara. Yarfa'unahu mengangkat mereka itu akannya itu suara inda dzabhi ketika menyembelih. Mereka itu mengangkat suara ketika menyembelih lihatihim bagi Tuhan mereka. Ketika mereka itu menyembelih bagi Tuhan-Tuhan mereka, mereka sebut, mereka itu apa? Berteriak. Maka disebutkan apa? Ma uhilla bihi li ghairillah. Sesuatu yang berteriak mereka itu dengannya bagi selain Allah. Ya kan, karena memang adat mereka dulunya apa? Ketika menyembelih untuk berhala-berhala mereka sambil teriak. Famanit turra maka barang siapa famanit turra maka barang siapa terdesak aljaat hud-darurah mendesak akannya ad-darurah keperluan yang sangat mendesak, ya kan, menyudutkan akannya ad-darurah keperluan yang mendesak, bisa kita artikan aljaat menyudutkan akannya ad-darurah oleh keperluan yang sangat mendesak. Yang mana ini menyudutkan dia ila kepada akli syai'in memakan sesuatu mimma dzukir daripada apa yang tadi sudah disebutkan. Nah, ketika dia itu memang sekarang tersudut, ya kan, dengan hajat yang sangat mendesak, fa'akalahu maka memakan ia akannya. Ghaira bagin dia itu makan, ghaira bagin bukan dia itu seorang pemberontak. Dia ini bukan orang yang bagin, bukan orang yang pemberontak. Bagin arti bagin artinya apa? Kharijin alal muslimin, keluar atas orang muslim. Dia enggak mau ikut sama orang-orang muslim, ini kan pemberontak. Wala adin dan dia itu apa? Bukan adin, artinya apa? Adin muta'addin alaihim, orang yang menganiaya alaihim atas mereka itu orang-orang muslim. Bukan orang yang menganiaya alaihim atas mereka orang muslim. Biqat'it thariq dengan memutuskan jalan, dengan apa? Mencegat jalan. Ini adin. Nah, selama dia itu bukan bagin, dia bukan adin, dan dia sekarang terdesak untuk memakan yang tadi sudah kita sebutkan itu haram, fala itsma alaih maka tidak ada dosa atasnya. Fi aklihi pada memakannya. Innallaha bahwasanya Allah Ghafur maha mengampuni li auliyaihi bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Rahimun mengasihi bi ahli taatihi kepada orang-orang yang ahli ketaatan terhadapnya. Haitsu sekira-kira wasa'alahum fi dzalik. Allah melonggarkan. Wasa'a Allah meluaskan, Allah melonggarkan lahum bagi mereka fi dzalika pada yang demikian. Orang-orang yang taat saja, orang-orang yang dia itu apa? Bukan bagin, bukan pemberontak, orang yang bukan itu zalim kepada orang lain, orang yang tidak menganiaya orang lain, ketika dia terdesak Allah masih memberikan dia kelonggaran. Dia sekarang hampir mati, kelaparan, pengen makan bangkai ya boleh, gak masalah, sekarang diperbolehkan. Artinya apa maksud kita sekarang? Artinya sekarang seandainya dia makan gak berdosa. Dia memakan tapi hanya sekedar untuk apa? Menjaga akan ruhnya supaya gak mati, ya kan? Dia makan apa yang namanya apa atau apa dia tadi apa misalnya memakan darah, meminum darah, atau misalnya apa dia itu memakan sesuatu yang haram, anjing misalnya. Tapi memang nggak ada makanan yang lain. Kalau dia nggak makan, dia akan mati.
Adapun alasan nggak ada lauk nggak bisa. Itu ada beras itu sudah makanan, ya kan? Orang hampir mati nggak ada makanan, beras nggak ada, gandum nggak ada, ya kan? Adapun alasan katanya nggak ada lauk, ya nasi ada aja. Tapi lauk katanya nggak ada, pengen juga daging nggak bisa. Tapi ini haram. Ini bermasalah apa? Orang yang memang beneran terdesak, hampir mati sudah, hampir mati sudah, ada mayit makan, ya kan? Memang apa? Turro apa? Al-ja'at dururah. Apa menyudutkan akannya oleh keperluan yang sangat mendesak. Ya kan? Memang sebab enggak ada makanan yang lain. Selama ada makanan yang lain ya makan makanan yang lain, ya kan? Banyak aja makanan yang lain, ya kan? Tapi kalau seandainya memang beneran nggak ada, ya bisa, ya kan? Itu sekarang apa? Tidak berdosa. Selama apa? Selama dia itu bukan bagin, bukan pemberontak, dan dia itu apa? Bukan orang yang adin, menganiaya akan orang lain. Wa kharaja, dan keluar sekarang kan al-baghi oleh orang yang baghi, orang yang pemberontak, wal adi, dan orang yang menganiaya orang lain. Ini apa? Mereka ini sekarang keluar daripada kelonggaran. Artinya apa? Mereka itu seandainya memakan akan yang tadi bangkai, darah, daging anjing, atau yang disebutkan dengan ketika menyembelih itu akan nama selain Allah, ya kan, akan nama berhala misalnya. Nah, ini orang yang bagi, orang yang pemberontak, orang yang adi, tetap haram atasnya. Wa yulhaqu, dan dihubungkan bihima dengan keduanya. Siapa? Orang yang dihubungkan dengan bagi dan adi. Kullu asin, setiap yang maksiat, bisa farihi, dengan perlayarannya. Siapa yang maksiat dengan pelayarannya? Pokoknya dia ini sekarang nggak boleh memakan bangkai, sekalipun terdesak hampir mati. Pokoknya biar lebih apa? Tetap dia itu haram memakan bangkai, sekalipun dia sekarang hampir menemui kematian, tetap haram. Orang yang maksiat di dalam peperangannya, atau orang yang maksiat di dalam perjalanannya, atau bagi atau adi, sekarang dia hampir mati, pengen minum darah, kata dia nggak ada minuman kecuali ini, kalau aku nggak minum aku akan mati. Dia minum, tetap haram atasnya, nggak ada kelonggaran, ya kan? Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang maksiat. Nah, siapa misalnya orang-orang yang berlayar di dalam kemaksiatan, kal abid, seperti budak yang kabur, Ini budak, ya kan? Ketika dia itu sudah menjadi milik orang, sekarang dia itu nggak boleh kabur, nggak boleh. Kalau seandainya ada budak dia lari, maka sekarang hukumnya dia maksiat. Dia maksiat di dalam perjalanannya. Wal mukas, dan orang yang berlayar dalam mengambil pajak. Orang yang berlayar dalam apa? Dalam menagih pajak. Jadi kan yang namanya orang muslim sebenarnya enggak berhak muslim itu dipajak. Kita perintah orang muslim kita suruh bayar pajak, enggak boleh. Itu kan sebenarnya. Kenapa? Ya memang, ya kan? Yang namanya pajak itu kan dikenakan atas orang yang kafir, bukan orang muslim. Jadi sekarang ada orang kerjaannya apa? Kerjaannya nagih pajak. Terus ketika dia itu nagih pajak, ternyata ada yang dia pengen tagih jauh. Ketika dia berlayar, ternyata apa? Dia mendesak hampir mati. Kata dia apa? Gak ada makanan kecuali sudah bangkai. Dia makan tetap haram. Kenapa? Pokoknya gak ada keringanan bagi dia. Kenapa? Sekarang perjalanan ini perjalanan di dalam kemaksiatan. Fala yahillu lahum, maka tidak halal lahum bagi mereka aklu syai'in, memakan sesuatu apapun min dzalika, daripada yang demikian. Yang demikian itu apa? Mayit, maitah, darah, dan lahmul khinzir, dan ma uhilla li ghairillah. Sekalipun apa? Sekalipun mereka itu terdesak, pokoknya tetap tidak menjadi halal bagi mereka, tetap haram. Ya kan? Malam yatubu, pokoknya itu haram malam yatubu, selama mereka tidak bertobat. Selama mereka enggak bertobat tetap enggak boleh. Wa alaihi Syafi'i, dan atasnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i.
Setelah itu Allah memfirmankan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun adim. Insyaallah kita lanjutkan ini pada pelajaran akan datang. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan, mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'na a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al-karim. ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Saya mau lihat. Ayo, alhamdulillah. Iya, Miswan. Enggak tahu kali ini dulu. Dulu tahu buka salinya tadi. Oh, junung kabut terputus aja.